Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, tiba rasanya akan kita dengarkan bersama tausiah yang akan disampaikan oleh yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan, Ustadz Abdul Somad. Dipersilahkan. Nah, budak tadi tidak usah. Sudah, kau tak usah lah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bida'watihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumi liqa'i rabbih. Al-habaib al-afadil Sayyidi Al-Habib Umar Abdul Aziz, Sayyidi Al-Habib Ali, Sayyidi Sadatil Habaib wal ulama al-ajilla, matta'ana Allahu bituli umurihim wa bihusni adabihim wa lutfihim. Semoga panjang umur para habaib, para ulama, kita mendapatkan nikmat ilmu, iman dan Islam dengan usia mereka insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Man salaka tariqan, siapa yang melewati suatu jalan, yaltamisu fihi ilman, di jalan itu dia mendapat ilmu, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, dimudahkan Allah baginya jalan menuju surga. Ilmu tidak terbatas hanya pada ruang kelas kampus pondok pesantren, tapi ilmu ada di acara maulid, ilmu ada pada kajian hari besar Islam, dan termasuklah pada malam hari ini, pada malam haul Syekh Zawawi Izam, maka malam ini pun kita mendapatkan ilmu insyaallah. Amin. Abdul Somad datang tidak dengan niat berceramah, menceramahi para habaib, tuan-tuan guru, na'udzubillah. Tapi Abdul Somad datang, apa agaknya ilmu yang bisa kuambil dari Syekh Zawawi Izam. Yang pertama, yang dapat saya ambil pelajaran dari kehidupan beliau adalah beliau lahir sebagai seorang mata abuhu walam yablughul hulum. Meninggal ayahnya belum akil baligh. Beliau seorang yatim dan ibunya juga meninggal dunia. Lahir sebagai seorang anak yatim piatu, tak berayah, tak beribu. Tapi beliau bisa menjadi orang besar. Ini yang disebut orang zaman sekarang, from zero to hero. Kalau ada raja, memanglah ayahnya juga sebelum-belumnya adalah para raja, biasa. Kalau ada seorang ulama, ayahnya juga kiai dan tuan guru, biasa. Dia hanya melanjutkan apa yang sudah ada sebelumnya. Tapi beliau sebagai seorang yatim, piatu, tak berayah, tak beribu, bisa menjadi seorang ulama besar. Dari mana Ustaz tahu besar beliau? Yang tidak kenal sekalipun dengan beliau, kalau mau coba-coba cari di Google, sudah saya coba tadi, informasi apa tentang beliau di Google, cukup tuliskan saja nama dia, tuliskan nama beliau, Kiai Zawawi Izam, keluar langsung informasi tentang beliau. The study in this paper discuss the history of Abdullah Zawawi Izam role in the distribution of Islam in Palembang from 1930 until 2013. Ini yang bisa menerjemahkan ini yang akikah pakai labi-labi tadi. Dari anak yatim bisa informasi tentang dirinya ditulis dengan bahasa Inggris, dikaji orang di kampus. Kira-kira ini orang biasa atau luar biasa? Inilah orang luar biasa. Kalau Abdul Somad ini orang biasa di luar. Maka kita belajar malam ini, bagi anak-anak muda yang ayahnya hidup, yang emaknya ada, ayahnya meninggal, emaknya ada, emaknya meninggal, ayahnya ada, maka kau kemudian mengatakan, kenapa kau tidak berhasil jadi orang?
aku yang kurang kasih sayang. Maka malam ini Kiai Haji Hadratus Syekh Zawawi Izam mengingatkan kita, beliau tidak dapat kasih sayang ayah, beliau tak dapat kasih sayang ibu, tapi beliau menjadi orang yang bermanfaat. Meninggalnya pun sudah sekian tahun, tetap bermanfaat bagi masyarakat Palembang, Sumatera Selatan. Dan video ini ditonton oleh orang seluruh dunia. Saudara-saudaraku yang anaknya yatim, anak-anak keponakan kita yang lahir dalam keadaan ayahnya meninggal dunia, jangan berkecil hati, karena Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun seorang yatim. Fa ammal yatima fala taqhar. Dan Allah mengatakan dia seorang yatim. Alam yajidka yatiman fa'awa. Dulu engkau seorang yatim, lalu Allah melindungimu, lalu Allah membesarkanmu, lalu Allah membuat engkau menjadi manusia yang luar biasa. Maka menjadi yatim bukan laknat, menjadi yatim bukan kejelekan takdir. Menjadi yatim adalah salah satu cara Allah memuliakan engkau. Dengan cara apa? Engkau mandiri, tidak sempat mendapatkan kasih sayang seorang ayah, tapi kemudian Allah menanamkan kasih sayang hamba-hambanya. Maka dengan kasih sayang yang ada dalam hati setiap hamba itu, luluh, lunak, lembut hati manusia kepadanya. Maka bagi siapapun juga yang hidupnya penuh dengan kesulitan, ketika dia bandingkan kesulitannya dengan kesulitan orang lain, termasuk Kiai Zawawi, maka insya Allah ringanlah terasa hidup. Man arafat dunya hanan alaih. Siapa yang kenal dunia, maka ringanlah bagi dia dunia ini. Maka untuk mengenal dunia kita mesti banyak membaca tentang orang lain. Merenung sejenak. At-tafakkur sa'ah, kata Abu Darda, khairum min qiyami laylah. Bertafakkur, berpikir sesaat. Maka ini menjadi motivasi yang luar biasa. Mudah-mudahan yang hadir malam ini anak-anak muda, yang yatim, yang orang tuanya tidak ada, yang tidak sempat kasih sayang ayah dan ibu, mendengar cerita riwayat hidup, manaqib namanya, biografi kata orang sekarang, sejarah hidup dari Syekh Zawawi Izam. Bangkitlah semangatnya pulang dari acara haul ini insya Allah. Kalau sudah mendengarkan tausiah para habaib, para ustadz, tak juga bangkit semangatnya, tak tahu lagi bagaimana caranya. Mungkin disuntik mati aja lah. Oh, kejam sekali Ustaz Abdul Somad. Apalagi guna hidup ini? Baik-baik kita hidup ini menanam padi, sedangkan padi yang kita tanam tumbuh juga rumput ilalang. Konon lagi lah lalang itu betul yang kita tanam. Takkan mungkin tumbuh padi. Betul atau tidak? Oleh sebab itu, maka pelajaran luar biasa yang dapat kita ambil dari malam ini. Yang pertama adalah jadi orang yatim, jadi anak yatim, jadi orang yang belum dapat kasih sayang bukanlah kehinaan. Ini terbukti dari kehidupan Syekh Zawawi Izam. Yang kedua, Syekh Zawawi Izam menghabiskan usianya dengan belajar. Dari beberapa nama yang beliau sebutkan tadi, langsung biografi manaqib dibacakannya sendiri di hari tuanya menjelang wafatnya. Dari beberapa nama itu yang disebutkan, kalau kita hitung, maka nama para habaib zuriat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih banyak daripada manusia yang biasa, yang ahwal, yang normal, yang biasa, tapi keturunan zuriat Rasulullah yang luar biasa. Sayyid fulan, Syekh fulan, Habib fulan. Ini menunjukkan bahwa kehidupan Syekh Zawawi Izam adalah barakah daripada habaib zuriat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Daerah lain mungkin sulit untuk belajar pada para habaib. Mungkin pernah ada habib di negerinya, tapi kemudian hilang, punah, musnah. Tapi Palembang, Sumatera Selatan, di antara dari mulai ujung Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Lampung, Bengkulu, satu pulau ini, yang paling banyak habaib zuriat Rasulullah SAW adalah kota Palembang. Dan Syekh Zawawi Izam menunjukkan itu. Beliau talaqi, bersanad. Al-isnad minad din, kata Imam Abdullah ibn Mubarak. Sanad itu bagian dari agama. Laulal isnad laqala man sya'a ma sya'a. Kalaulah bukan karena sanad, orang seenaknya saja bicara menurut akal pikirannya. Orang bicara menurut lintasan hatinya. Tapi kalau ilmunya bersanad, akidahnya sampai kepada Al-Imam Abul Hasan Al-Ash'ari. Fiqihnya sampai kepada Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Tasawufnya
sampai kepada Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Itu yang disebutkan beliau tadi. Dalam beberapa referensi kitab, kitab fikih, beliau baca Al-Minhaj, beliau baca I'anatul Talibin kepada Habib Fulan, kepada Syekh Fulan. Dalam bidang tasawuf, beliau baca Ihya Ulumuddin kepada Habib Fulan, kepada Syekh Fulan. Tapi pelajaran pertamanya adalah Al-Quran, dari pamannya, dari saudaranya, dari keluarganya. Berawal dari Al-Quran, setelah itu belajar Nahwu Sharaf, setelah itu masuk Balaghah, Ma'ani, Mantik, Bayan, setelah itu masuk Aqidah, lalu kemudian fikih, lalu kemudian tafsir, lalu kemudian hadis. Akhirnya menyatu ilmu itu dalam kepala beliau. Akhirnya beliau menjadi orang yang berilmu. Beliau ditulis biografinya oleh para pemuda mahasiswa di kampus sehingga menjadi kajian. Orang mendapatkan titel S1, S2 dari biografi kehidupannya. Manfaatnya tidak hanya ketika masih hidup, sudah meninggal dunia pun kehidupan beliau bermanfaat. Malam ini saya diberitahu Ustaz Abdul Somad, ini yang hadir malam ini dibisikkan ke telinga saya, yang hadir malam ini 10.000 orang. Allahu Akbar. Saya tak ngitung, tapi saya yakin hitungan itu valid. Tadi Habib Mahdi mengatakan, Ustaz Abdul Somad, kami tidak bisa bawa naik mobil karena nanti macet, payah berjalan, tak mungkin sampai ke tenda. Kalau begitu Ustaz Somad, kami akan bawa melalui naik bahtera perahu kita gunakan untuk menyampaikan Ustaz Abdul Somad. Nampaknya saja tenda ini pendek, rupanya perjalanan ke sana sampai 3 km. Maka ini menunjukkan walaupun beliau sudah meninggal, tapi barokahnya sampai hari ini, sampai hari kiamat insyaallah. Amin. Sampai pahala mengalir ke anak cucu murid-murid beliau. Ini keutamaan, kemuliaan. Mudah-mudahan hidup kita pun bermanfaat seperti kehidupan beliau. Ilmu kita pun barokah seperti ilmu beliau. Murid-murid, anak cucu, keturunan kita pun menjadi soleh, solehah seperti keturunan beliau insyaallah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Barakallahu fiik. Ahlan wa sahlan. Itu pelajaran yang kedua. Apa pelajaran yang kedua? Belajar. Karena kata-kata hikmah ulama, faqidus syai' la yu'ti. Orang yang tak punya apa-apa tidak akan bisa memberikan apa-apa. Orang yang tidak punya tanah tak mungkin bisa berikan tanah. Orang yang tidak punya air tak mungkin bisa berikan air. Orang yang tak punya ilmu tak akan mungkin bisa berikan ilmu. Maka ilmu itu beliau jemput, beliau ambil. Memang betul ada namanya ilmu ladunni. Wa 'allamnahu min ladunna ilma. Tapi ada proses belajar dulu. Ada namanya yang disebut dengan muktasab, ada yang disebut dengan mauhibah. Muktasab dicari. Makanya dulu para ahli hadis berkeliling dari mulai Uzbekistan, pergi ke Makkah, pergi ke Madinah, pergi ke negeri Syam, pergi ke Mesir, pulang lagi sampai ke Uzbekistan. 16 tahun perjalanan, dikumpulkan hadis sebanyak 600.000 hadis, diseleksi menjadi 300.000 hadis, diseleksi lagi 7.275 hadis. Itulah yang disebut dengan kitab Al-Jami', As-Sahih, Al-Musnad, Al-Mukhtasar min umuri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyamih, yang diringkas dengan sahih, ditulis oleh Imam Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardizbah Al-Bukhari. Berkeliling dia di Jazirah Arab, belajar kepada para ulama. Barulah dia menjadi seorang yang alimul allamah, al-muhaqqiqul fahamah, bahrul ummah, lautan ilmu para ulama. Itu yang diajarkan oleh Syekh Zawawi Idham pada malam hari ini dengan biografi beliau. Jadi kalau ada orang bertanya, apa gunanya kita hadir haul itu Ustadz? Haul adalah mendengar pembacaan manaqib. Biasanya manaqib itu dibacakan oleh anak cucu keturunan. Haul Syekh Fulan, haul Habib Fulan. Tapi Syekh Zawawi Idham, haulnya, manaqibnya beliau bacakan sendiri sebelum wafatnya, tentang guru-gurunya, tentang kitab-kitabnya. Ini semua memotivasi kita yang selama ini malas-malasan belajar, tidak mau hadir ke majelis habaib, tidak ikhlas datang ke majelis maulid, hanya sekedar melepaskan kewajiban saja. Maka setelah hadir di acara haul ini, bangkitlah semangat belajarnya insyaallah. Amin. Anak-anak muda mesti belajar. Ada sampai masanya nanti semangatmu datang, tapi akal pikiranmu tak sekuat sekarang. Semangatmu berapi-api,
tapi ingatmu sudah lupa. Dibaca pangkal hilang ujung, dibaca ujung hilang pangkal. Jangankan menghafal matan nazam, jangankan menghafal nahu kawakib, jangankan menghafal matan al-ajurumiyah, jangankan menghafal matan-matan syair. Mau membaca usolli jamak qasar, jamak takdim, baca ujung hilang pangkal, baca pangkal hilang ujung, selesai. Dari mana Ustaz tahu? Saya beberapa kali mengisi manasik haji umroh, persiapan jamaah mau pergi ke Makkah. Nanti Bapak Ibu, kalau mau berangkat ke Makkah itu kita musafir. Di pesawat jamak qasar, di hotel jamak qasar, di mobil jamak qasar. Gimana Pak Ustaz? Usolli fardhu zuhri raka'ataini qasran majmu'an ilaihil asri jam'an taqdiman. Gimana Pak Ustaz? Ini kalau ku lanjutkan dua ini nampaknya. Kalau tak aku gila, jamaah ini gila. Jadi gimana Pak Ustaz? Saya tak mau mempersulit, tak usah dihafal usolli ini, panjangnya 2,5 meter. Ingat aja sholat zuhur, jangan asar, 2 rakaat jamak takdim. Udah, lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Kenapa? Karena tak sanggup lagi. Mumpung akal masih kuat, kebetulan ingatan masih sempurna, belajarlah anak-anak muda sekalian. Belajar dari haul Syekh Zawawi Idham. Siap? Yang bilang siap, yang tua-tua pula. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran yang ketiga. Apa pelajaran yang ketiga? Yang memberikan sambutan, membacakan pembukaan manaqib adalah anak kandung beliau sendiri, Kiai Fauzi. Apa pelajaran dari sini? Berapa banyak orang soleh, orang baik, orang ternama, tapi kemudian anak tak dapat melanjutkan keilmuan orang tua. Karena memang kadang ilmu tak dapat diwarisi dan diwariskan. Tapi Syekh Zawawi Idham, poin yang ketiga, berhasil mendidik anak keturunan beliau menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Mudah-mudahan ini kita ambil pelajaran. Doakan pula supaya anak Ustaz Abdul Somad pun menjadi anak yang soleh dan solehah. Semua yang hadir malam ini, barakah dari wali Allah, barakah dari zuriat Rasulullah. Anak-anaknya seperti anak-anak Tuan Guru, menjadi anak yang soleh dan solehah. Jaga anak cucu kami dari narkoba ya Allah. Jaga anak cucu kami dari perbuatan judi dan zina ya Allah. Jaga anak cucu kami dari penyakit akhir zaman, penyakit umat Nabi Lut, penyakit yang tadi katanya diakikahkan pakai labi-labi tadi ya Allah. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini amat sangat penting. Karena anak-anak sekarang kepalanya dirusak oleh narkoba, dirusak oleh PlayStation, dirusak oleh warnet, dihancurkan oleh sinetron, televisi, gadget, handphone, pergaulan. Luar biasa, hancur babak belur kepala anak-anak muda kita. Tapi acara haul masih ramai, acara maulid melimpah ruah. Ini menunjukkan masyarakat Palembang masih tetap istiqomah dalam iman dan Islam. Yakin dan percaya kita, kalau majelis haul masih ramai, kalau majelis maulid masih melimpah ruah, Maulid Arba'in, Nuzul Quran, menyambut tahun baru hijrah, halal bihalal. Ini adalah momen-momen mengukur bagaimana kekuatan umat. Maka insya Allah sampai hari kiamat, sampai akhir zaman, negeri ini tetap menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Itu maka sambutan Pak Gubernur tak panjang-panjang. Kenapa? Pak Gubernur tahu ini masyarakat tak perlu lagi dinasehati, udah cukup komplit pengetahuan mereka. Maju Pak Asisten, beliau bacakan 2 patah kata, selesai. Coba di tempat lain, mengantuk kita, tak selesai-selesai. Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan pemimpin negeri ini juga menjadi pemimpin yang adil dan amanah. Kenapa pemimpinnya menjadi adil dan amanah? Karena pemimpinnya dipilih oleh orang-orang yang mengaji, dipilih oleh orang yang suka maulid, dipilih oleh orang-orang yang tahu mana halal, mana haram. Ar-ra'iyah ala dini mulukihim. Rakyat mengikut agama penguasanya. Penguasa adalah cerminan rakyatnya. Kalau rakyatnya suka sholat berjamaah, kalau rakyatnya ikut baca yasin, kalau rakyatnya suka bertahlil dan berzikir, kalau rakyatnya cinta kepada ulama, sudah meninggal pun tetap ada haulnya, tetap berkirim doa, maka mereka inilah yang akan memilih pemimpin-pemimpin yang adil dan amanah insya Allah. Amin. Ini tidak ada urusan dengan pilkada. Abdul Somad datang tidak ada kait mengait dengan politik. Tapi politik ini penting apa tak penting? Penting. Maka ini penting haul. Jadi kalau ada orang bertanya, apa pentingnya haul itu? Apakah hanya cuma memukul gendang?
Apakah hanya sekedar mendengar manaqib? Mengorek, menggali petuah ilmu yang ada di balik itu semua. Sampai-sampai zuriat keturunan dari Syekh Zawawi Izam membacakan pantun yang wajib pula saya balas. Ini yang paling berat. Makanya kalau jamaah perhatikan tadi lama saya temenung, itu mikir manalah membalasnya. Pisau tajam untuk meraut dipakai memotong buah yang pahit. Kalau sudah kapal menjadi laut, tanyalah kepada Kiai Abdul Majid. Beliau yang sanadnya bersambung, sanad saya kepada beliau terputus. Saya mengambilnya nanti dari murid-murid dan zuriat keturunan beliau. Mudah-mudahan tak berjumpa saya di dunia, bersatu di surga Jannatul Firdaus. Yakin saya pada janji Nabi, almar'u ma'aman ahab, orang akan tetap bersama dengan siapa yang dia cintai. Walaupun tak berjumpa di dunia, tapi kalau kau cinta, maka kau tetap akan bersama dengan dia insyaAllah. Allah majma'na ma'al habibil mustafa fi jannatikal ula. Kami tak berjumpa dengan Nabi, kami tak berjumpa dengan pewaris para nabimu yang soleh, yang ikhlas itu ya Allah. Kami tetap rindu pada mereka. Satukan kami nanti di surga Jannatul Firdaus. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini anak-anak kita ancamannya luar biasa. Ancamannya tidak lagi hanya pada fisiknya, tapi juga mentalnya, kepalanya, hatinya, akidahnya. Datang aliran Khawarij, datang Murji'ah, datang fitnah khalqil Quran, datang Qadariyah, datang Jabariyah, datang Mu'tazilah. Alhamdulillah Palembang, Sumatera Selatan masih ada benteng-benteng Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Hasani Al-Maliki, ada murid beliau langsung di sini yang sanadnya bersambung, yang zuriat nasabnya bersambung sampai kepada Sayyidina Al-Hasan ibni Sayyidatuna Fatimah binti Sayyidina wa Maulana wa Syafi'ina wa Dhukhrina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka benteng-benteng yang kokoh ini, innallaha lam yaqbid al-ilma intiza'an. Allah tidak mencabut ilmu itu seperti mencabut pokok kayu dengan akar-akar batangnya sekalian. Tapi bagaimana cara Allah mencabut ilmu? Bimautil ulama, dengan meninggalnya ulama, tak tergantikan. Pejabat belum meninggal sudah siap calon penggantinya. Orang kaya, direktur perusahaan belum meninggal sudah siap deputinya. Tapi ulama meninggal dunia belum tentu ada tergantikan. Tapi alhamdulillah Syekh Zawawi mempersiapkan kader dari zuriat anak beliau sendiri. Hari ini kita bisa bertatap muka, mudah-mudahan bernilai silaturahim, memanjangkan umur dan memurahkan rezeki insyaallah. Man ahabba yubsata lahu fi rizqihi, siapa yang mau dilapangkan rezekinya, wa in sa'alahu fi atharihi, dipanjangkan umurnya, falyasil rahimahu, hendaklah dia menyambung tali silaturahim. Pelajaran yang keempat, beliau tidak hanya meninggalkan anak. Berapa banyak kita mengunjungi pondok pesantren, majelis-majelis ilmu, ini anaknya, tak terdengar muridnya. Ada murid, persamaan hanya pada ilmu biasa-biasa saja. Tapi saya mendapat kabar, Ustaz Abdul Somad, majelis Syekh Zawawi Izam dilanjutkan di kota Palembang dan sekitarnya oleh murid beliau. Salah seorang murid beliau adalah Kiai Haji Abdul Majid Dahlan. Mudah-mudahan kita ikuti kajian-kajian beliau. Rekam, anak muda, catat, tak sanggup mencatat, rekam, share, berbagi. Yang pandai memotong video, potong, bagikan. Kenapa? Karena kalau kita sanggup menyampaikan, sampaikan. Tak sanggup menyampaikan, menjadi wasilah. Maka di dalam doa diajarkan, Allahumma hdina, berikan kami hidayah. Wahdi bina, orang lain mendapatkan hidayah. Waja'alna sababan limanih tada, jadikan orang lain dapat hidayah melalui kami. Berapa banyak sampailah ceramah-ceramah, ilmu-ilmu, butiran-butiran hikmah dari Syekh Zawawi melalui murid-murid beliau. Sampai gara-gara apa? Mungkin kajiannya di masjid, tak ditonton orang di kedai kopi, tak dilihat orang yang ada di tepi jalan. Tapi begitu masuk ke channel-channel, masuk ke YouTube, maka dia akan menjadi ilmu yang bermanfaat. Itulah gunanya anak-anak muda hadir malam ini. Anak muda bukan cuma sekedar membawa sorban terbang ke sana kemari, karena duit itu pun saya tengok terbang juga tadi. Ini duit ini terbang menunjukkan satu lembar. Kalau satu ikat tak bisa dia terbang. Tapi insya Allah anak muda juga datang merekam, mengambil, memotong, mengedit.
Dan kita lihat tadi bagaimana diiringi, ada soundtrack, ada lagunya, ada solawatnya, videonya bagus. Mudah-mudahan malam ini dipotonglah video ini, di-sharekan ke seluruh umat, sehingga mendapatkan hikmah dari haul malam ini insyaAllah. Amin. Ini perjuangan anak-anak muda pelanjut. Subhanul yaum, anak muda malam ini, rijalul ghad. Mereka akan menjadi rijalul ghad, pemimpin-pemimpin masa depan. Saya mendapat kabar, Ustaz Abdul Somad, bagaimana Syekh Zawawi Izam bisa menyulap bim salabim abrakadabra, bisa membuat orang sekolah umum, bukan sekolah agama, bisa paham baca kitab kuning, bisa mengajar. Kalau ada orang dari pondok pesantren, dari mulai TK, Quran, SD, ibtidaiyah, sanawiyah, aliyah, pondok pesantren, biasa. Tapi bagaimana bisa mendidik orang dari sekolah umum, bisa paham kitab kuning, bisa menguasai nahwu, sharaf, mantik, balaghah, bayan, ma'ani, fikih, akidah, syariah, tasawuf. Maka ini adalah tentu ada hikmah. Di samping belajar, tapi ada doa guru yang luar biasa. Di antara menyebabkan ilmu tidak barokah adalah karena durhaka kepada guru. Di antara menyebabkan ilmu tidak barokah adalah durhaka kepada zuriat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada orang ilmunya banyak tapi durhaka kepada para habaib, dicabut keberkahan ilmunya, sehingga ilmunya hanya mendatangkan azab saja. Itulah yang diajarkan Nabi dalam doa, Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'. Jangan sampai ilmu tak ada manfaatnya. Kalau dia seorang wali dia, tapi durhaka kepada guru dan zuriat Rasulullah, maka dicabut level kewaliannya. Kalau sampai kita yang tidak pula alim, tidak pula wali, saya yakin malam ini banyak juga wali, tapi selevel wali murid dan wali kelas saja. Dicabut kewaliannya, apalagi lah kita manusia biasa. Maka Syekh Zawawi Izam bisa mendidik murid-murid. Salah satunya adalah Kiai Haji Abdul Majid Dahlan. Mudah-mudahan masyarakat Palembang terus mengikuti pengajian, dan kajian ini terus bersambung dari murid ke murid, dari murid ke murid. Beramal soleh murid-muridnya, maka mengalirlah pahalanya kepada almarhum almarhumah insyaallah. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis sahih Muslim, idza matal insan, kalau manusia mati, inqata'a, putus, tapi ada yang tetap mengalir. Tiga-tiga mengalir dari diri Syekh Zawawi Izam. Waladun salihun, kita sudah lihat anak beliau. Ilmun yuntafa'u bih, kita sudah lihat murid beliau. Shadaqatun jariyah, mungkin kita tidak melihat tanah beliau, mungkin kita tidak melihat wakaf beliau, karena beliau tidak riya. Tapi yang jelas tasbih tahmid adalah bagian dari sedekah. Likulli sulama minkum sedekah. Setiap tulang-tulang sendi ini adalah sedekah. Likulli tahlilatin sedekah, likulli tahmidatin sedekah, likulli tasbihatin sedekah. Maka zikirnya tak putus. Karena zikir tak putus, itulah beliau dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tenang batinnya. Kenapa Allah berikan ketenangan? Karena di dalam hati yang berzikir, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Keberkahan seorang guru bisa dilihat dari murid-muridnya. Maka saya merasa malam ini bahagia bisa berjumpa dengan murid beliau. Tapi dalam hati saya juga merasa sedih. Apakah nanti kalau aku mati akan ada muridku? Selama ini Abdul Somad lebih banyak terbang daripada hinggap. Terbang ke Palembang, besok terbang ke Jakarta. Murid Ustadz di mana? Muridnya di alam gaib semua. Nah, ini pelajaran luar biasa yang saya ambil malam ini. Saya sedang ditantang dengan mengkaji biografi manaqib Syekh Zawawi. Saya sedang ditantang, Abdul Somad, bisakah engkau menyulap dalam tanda kutip? Bisakah engkau membentuk orang yang sekolah umum bisa paham baca kitab kuning, tahu dia mana fathah, mana kasrah, mana dhammah, mana marfu', mana majrur? Ini sesuatu tantangan yang luar biasa. Ke depan murid-muridnya pula mengajarkan dokter, psikiater, pengacara, hakim, yang basic ilmunya umum. Tapi insya Allah kalau begini cara mendidiknya, kita yakin dan percaya akan ada hakim-hakim tapi bisa baca kitab kuning. Amin. Ada polisi dan tentara tapi paham akidah Ahlussunnah wal Jamaah dengan baik dan bisa mengajarkannya. Amin. Maka ini semua adalah tantangan bagi kita membaca, mengkaji, tidak hanya sekedar hadir haul, tapi pelajaran yang luar biasa dari kehidupan beliau.
Dan tadi saya mendapat kabar dari Ustadz Irawan Taqwa, Ustadz Abdul Somad, almarhum Syekh Zawawi Izam, beliau tidak hanya sekedar mengajar selesai, mengaji di masjid pulang ke rumah selesai. Kalau ada muridnya itu yang sakit, dijenguknya. Kalau ada muridnya itu yang menikahkan anak, dia datang. Kalau ada muridnya itu yang mengakikahkan anak, dia datang. Saya yakin dan percaya itu. Karena Ustadz Irawan Taqwa sahabat saya, kami sama-sama di Mesir. Hari ini kami bertemu di Palembang. Beliau memang besar di sini, lahir di sini, lalu kemudian meniti karir di sini. Maka saya percaya cerita itu. Tidak mungkin beliau berdusta. Beliau seorang periwayat yang terpercaya, Azhari, murid-murid Syekh Zawawi Izam dikunjungi, didatangi, bersilaturahim. Menjadi renungan buat saya. Hai Abdul Somad, pernahkah kau kunjungi muridmu, jamaahmu yang sakit? Hai Abdul Somad, pernah kau datangi undangan mereka? Berapa banyak di antara kita hanya datang kepada undangan pejabat-pejabat besar, orang kaya, orang hebat. Tapi Syekh Zawawi Izam mengajarkan kita kepada ini semua. Bahwa mengajar tidak hanya di masjid, mengajar tidak hanya terbatas pada halaqah, mengajar tidak hanya pada majelis keilmuan. Tapi keberkahan silaturahim. Ketika kita sedang datang ke rumah orang, disitulah ujian datang. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, dilihatlah bagaimana dia memuliakan tamunya. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'dhi jarahu. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, lihatlah bagaimana dia kepada tetangganya. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, falyaqul khairan aw liyasmut. Lihatlah bagaimana dia menata lidahnya, kata-katanya tidak menyakiti hati orang. Kalau kepada muridnya saja begitu lembutnya, apalagi kepada orang lain. Banyak orang kepada orang lain dia santun, kepada orang lain dia lembut, kepada orang lain dia sopan. Tapi kepada murid kata-katanya kasar. Tapi Syekh Zawawi Izam mengajarkan kita bagaimana dia memperlakukan murid-muridnya berdasarkan riwayat cerita yang langsung didengar oleh Abdul Somad. Al-Faqir ila afwi rabbihil aliyil qadir. Yang keberapa dah? Nah, sebagian mengatakan kelima, sebagian mengatakan keenam. Ikhtilaf nampaknya. Yang kelima, apa pelajaran yang bisa kita ambil dari Syekh Zawawi Izam? Bahwa beliau meninggalkan anak ada, meninggalkan zuriat ada, meninggalkan murid-murid perwakilannya sudah kita lihat malam ini. Murid tertua Kiai Umar ada, murid beliau yang mengajar keliling melanjutkan bacaan kitab ada. Tadi saya melihat ada jaket menjambut saya dari kapal, jaket tertulis di belakang, pengajian Majelis Taklim Sultan Agung, tempat beliau mengajar. Maka ada kajian yang ditinggalkan. Berbahagia ulama-ulama, para habaib, tuan-tuan guru yang ada di Palembang, ketika mereka meninggal, ada yang mereka tinggalkan. Ustadz Taufik Asnuri meninggal dunia, tapi kajian beliau tetap dilanjutkan, pengajian masfurah. Majelis taklim beliau tetap dilanjutkan. Tadi ketika melihat almarhum Syekh Zawawi dimandikan, nampak di situ yang memandikan adalah, yang mengkafankan, yang mengurus penyelenggaraan jenazahnya adalah Ustadz Taufik. Ustadz Taufik yang kita banggakan, Ustadz Taufik yang kita kenal. Hari ini anak beliau pun hadir bersama kita. Maka sesungguhnya dengan haul ini juga adalah menjalin silaturahim dengan keluarga-keluarga yang sudah meninggal dunia, yang terlupakan. Jadi kalau ada orang bertanya, yang sudah meninggal biarkan meninggal, untuk apa diulang-ulang lagi? Kami bukan mengulang orang meninggal, bodoh. Tapi kami sedang mengambil pelajaran-pelajaran, melaksanakan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ingatlah, berilah peringatan. Fadzakir, ingat-ingatlah. Fadzakir, berilah peringatan. Inna fa'ati dzikra. Karena peringatan itu bermanfaat bagi orang yang mau mendengar, bagi orang yang mau berpikir, bagi orang yang mau merenung. Ada butiran-butiran hikmah pelajaran yang bisa kita ambil. Hikmah yang kelima adalah, inilah dia, kita bisa bersama melihat perjalanan hidup beliau. Sehingga ketika kita nanti melanjutkan perjalanan hidup, kita juga punya pedoman. Hari ini kita sedang kehilangan tokoh. Kalau bukunya sudah ditulis, alhamdulillah. Kalau bukunya belum ditulis, maka saya mengusulkan kepada murid-murid Syekh Kiai Zawawi Izam supaya ditulis buku ini.
tapi saya lihat di beberapa kampus mereka sudah meneliti, tapi nampaknya bukan bentuk biografi, tapi hanya kontribusi dakwah Syekh Zawawi Izam dari tahun 1930 ke 2013. Mereka buat batasan tahun karena melihat dari perjalanan hidup almarhum dengan murid-murid yang menyebar di Palembang dan sekitar Sumatera Selatan. Artinya mereka hanya melihat aspek dakwahnya saja, tapi biografi kelahirannya, guru-gurunya, habaib-habaib tempat beliau menimba ilmu, bagaimana pendidikan kepada muridnya, bagaimana kurikulum yang beliau pakai. Ini amat sangat penting, karena orang hari ini takut, malu, segan, payah, ribet, jelimet, kata dia belajar di pesantren. Kami yang sudah usia dewasa, sudah sarjana, sudah S1, tidak bisa lagi masuk pesantren. Kurikulum yang dicetak oleh Syekh Zawawi Izam, itu kalau ditulis dengan baik, amat sangat cocok bagi orang yang tidak lagi bisa masuk pesantren. Kenapa? Karena beliau membuat kurikulum pendidikan di luar pesantren, yang sekarang dikenal dengan istilah homeschooling. Orang tetap di rumah, tapi dia bisa sekolah. Sekarang programnya adalah program umum. Pagi dia bisa ke kantor, sore dia tetap aktif, sore petang dia pengajian, datang talaki halakoh, tapi dia tetap dapat ilmu. Ini ada ilmunya, ini ada kurikulumnya. Dan saya melihat itu adalah dalam kehidupan. Maka saudara-saudaraku, adik-adik mahasiswa dari Fakultas Tarbiyah Universitas Islam Negeri Raden Fatah, maka yang dari Fakultas Tarbiyah bisa diambil aspek pendidikan non formal, bagaimana Syekh Zawawi Izam mendidik masyarakat Sumatera Selatan sehingga bisa orang menjadi alim, menjadi faqih. Banyak orang ikut pengajian hanya sekedar menjadi pendengar budiman saja. Pembukaan Assalamualaikum, penutupan Waalaikumsalam. Tapi tak dapat menjadi orang alim. Bagaimana Syekh Zawawi Izam bisa mencetak orang menjadi alim tanpa masuk ke pondok pesantren dari basic pendidikan umum dengan halakoh dan talakinya. Itu tentu ada ilmu. Beliau tidak tuliskan itu. Mengapa tidak dia tulis menjadi satu buku? Supaya generasi ini bisa mengambil pelajaran dari kehidupan panjang beliau. Mudah-mudahan ada anak muda di Palembang ini akan mengambil kesempatan ini, insya Allah. Amin. Kalau tidak ada anak Palembang yang mengambil ini, maka akan diambil kesempatan ini oleh orang lain. Karena orang berebut untuk menulis dalam bentuk tesis magister, disertasi doktor. Karena sekarang orang sedang mencari produk dari dalam negeri sendiri. Tokoh-tokoh, muncullah tokoh-tokoh dunia pendidikan Islam. Maka pendidikan Islam tidak lagi diambil dari cara barat, tidak lagi diambil dari pemikiran orang barat. Bagaimana mungkin kita mau belajar Islam, belajar Quran, belajar hadis dari orang yang tak mandi wajib? Betul. Bagaimana mungkin kita belajar metode pendidikan Islam, pengajaran hadis, pengajaran tafsir dari orang yang tak sunat dan tak mandi wajib? Betul. Nah, ini banyak orang sekarang menggali pelajaran ilmu dari orientalis. Bagaimana menyusun kitab, oke. Bagaimana menyusun, oke. Tapi bagaimana hikmah ilmu pengetahuan, itu hanya akan kita peroleh, kita dapatkan dari ulama-ulama kita sendiri. Tidak mengambil barang impor. Negeri ini tidak hanya menumbuhkan tanaman. Negeri ini tidak hanya mengeluarkan ikan. Tapi negeri ini juga mengeluarkan ulama-ulama yang luar biasa. Poin yang keenam, beliau mengalami apa yang disebut dalam tasawuf hal. Ada namanya maqam, ada namanya hal. Itu dibedakan dalam kitab Ar-Risalah Al-Qusairiyah. Apa beda hal dengan maqam? Maqam adalah prestasi seorang hamba hasil usahanya. Dengan usahanya sabar, dia sampai maqam sabar. Dengan usahanya zuhud, dia sampai maqam zuhud. Dengan usahanya istiqamah, dia sampai maqam istiqamah. Itu usaha dia, itu ikhtiar dia, itu kerja keras dia, itu jihad dia. Namanya maqam. Tapi ada yang disebut dengan hal. Hal adalah Allah menempatkan seorang hamba pada suatu hal, kondisi, keadaan sebagai hadiah karunia Allah Subhanahu wa taala. Ketika Ustadz Taqwa bersama paman beliau mengunjungi Syekh Zawawi Izam pada saat sakit keras di rumah sakit, maka pada saat itu Syekh Zawawi menunjuk keluarga Ustadz Irawan Taqwa, engkau nanti akan pergi ke Cina, kata dia. Dan setelah meninggal dunia, apa yang beliau katakan itu terwujud. Paman Ustadz Taqwa memang betul-betul berangkat ke Cina. Persis yang beliau katakan. Inilah yang dikatakan Nabi dalam sebuah hadis. Ittaqu firasatal mu'min. Takutlah engkau pada firasat orang beriman. Fa innahu yanzuru binurillah. Karena dia memandang dengan cahaya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tahu dia orang ini akan berangkat ke Cina. Padahal ngurus tiket pun belum.
Ustaz Abdul Somad, tiket besok berangkat jam berapa pun dia tak tahu. Gelap, tak nampak. Kenapa? Ada cahaya tirai yang ditampakkan Allah, ditarik Allah hijab. Dalam teori lain disebut dia dengan kasyaf. Kasyaf artinya hijab yang tersingkap. Saya tak nampak apa yang ada di dalam air ini. Tapi Ustadz Kemas Ali tadi bisa melihat, kata dia ada hantu banyu, kata dia. Nah, saya tak nampak, beliau pun ternyata kasyaf juga. Bisa, sesama-sama hantu. Nah. Ada orang yang tidak yakin, tak percaya tentang kasyaf ini. Kata dia, saya tak percaya lah Pak Ustaz. Tapi kalau dia baca Sahih Muslim ada di sana. Apa kata Nabi SAW? La yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil. Kalau hambaku itu senantiasa mendekatkan diriku dengan ibadah-ibadah sunat, puasa sunat, solat sunat, sedekah sunat, zikir sunat, zakat memang wajib, solat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya memang solat wajib, puasa Ramadan memang puasa wajib. Bukan yang itu memang kewajiban. Tapi dalam hadis itu dikatakan, la yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil. Hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan ibadah-ibadah sunat, puasa sunat, zikir sunat, salat sunat, sedekah sunat, hatta uhibbah, sampai aku cinta kepadanya. Fa idza ahbabtuhu, kalau aku sudah cinta kepada hamba itu, apa yang akan terjadi? Fa kuntu ainahu yubsiru bihi. Aku akan menjadi matanya, dia akan memandang dengan pandanganku. Aku akan menjadi telinganya, dia akan mendengar dengan pendengaranku. Aku akan menjadi kakinya, dia akan melangkah dengan langkahku, kata Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah memandang dengan pandangan Allah, adakah yang mustahil? Tak ada. Kalau sudah memandang dengan pandangan Allah, adakah yang terlihat tak terlihat? Tak ada. Karena segala sesuatu tampak. La wa na'lamu ma tuwasbisu nafsuh. Kami tahu apa yang berbisik-bisik dalam hatimu. Ternyata beliau seorang ulama yang diberikan Allah Subhanahu wa taala karamah, kemuliaan. Kenapa? Karena buah daripada zikirnya, buah dari amal solehnya, buah dari makan halalnya. Di antara yang menyebabkan orang tertutup hijab adalah karena makan subuhat, makan haram. Orang yang banyak ilmu, amal soleh, rajin tahajud malam, tak nampak apa-apa. Apa penyebabnya? Gara-gara makan haram. Makanya kata Nabi SAW, atib mat'amak takun mustajabat dakwah. Jaga makananmu, maka doamu akan dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang ulama namanya Imam Ibrahim bin Adham. Siapa namanya? Ibrahim bin Adham. Lalu kemudian dia biasa karamahnya salat maghrib di Masjidil Haram, salat isya di Masjid Nabawi. Salat maghrib di Masjidil Haram, jarak maghrib dengan isya hanya 45 menit. Sedangkan kita sekarang naik bis 6 jam baru sampai. Itu pun kalau supirnya tak nyasar. Ini pula bisa salat maghrib di Masjidil Haram, salat isya di Masjid Nabawi. Tapi pada malam itu dia tak bisa melakukan itu. Dia coba, tak bisa. Dia heran. Muhasabah, introspeksi diri. Kenapa malam ini aku tidak bisa? Ternyata telusur-telusur, pikir-pikir, mundur ke belakang. Rupanya siang itu dia membeli kurma. Dibelinya setumpuk kurma. Biasanya kurma itu setumpuk 7. Tiba-tiba yang dia beli itu 8. Gara-gara yang penjual salah hitung. Dia beli hanya gara-gara makanan subhat. Tertutup karamahnya. Hanya gara-gara makanan subhat. Bukan haram. Itu halal. Tapi masih ragu subhat. Karena penjualnya salah hitung. Bisa tertutup. Apalagi lah kita memang betul-betul makan haram. Mudah-mudahan kita diselamatkan dari makan haram. Nampaknya halal. Tapi dibeli dari uang riba, haram. Nampaknya halal. Tapi dia bercampur dengan najis menjadi haram. Nampaknya pempek halal. Tapi telur ayamnya boleh jadi bercampur dengan najis menjadi haram. Alhamdulillah, Mas Purah tidak hanya menceramahi kita. Mas Purah tidak hanya membimbing kita haul. Mas Purah tidak hanya membimbing kita maulid. Makanan halal kita pun dijaga oleh Mas Purah. Makanlah, yolala Mas Purah. Masuk iklan. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apapun yang kita makan itu akan mempengaruhi cara berpikir kita. Syekh Zawawi Iwad mengajarkan kita untuk makan halal. Anak-anak kita kalau mau soleh, solihah, dikasih makan halal. Rajulun, seorang laki-laki, as'as, rambutnya berdebu, akbar, kusut berdebu,
Yamuddu yadayhi ilas sama. Dia angkat tangannya ke atas ke langit. Dia berkata, Ya Rab, Ya Rab, Ya Allah, Ya Allah. Doanya tak dikabulkan Allah. Apa sebab doanya tak dikabulkan Allah? 4. Mat'amuhu haram, makanannya haram. Masrabuhu haram, minumannya haram. Makanannya halal, tapi minumannya haram. Minumannya disaring dengan saringan tulang babi yang dibakar. Minumannya disaring dengan saringan yang tidak halal. Minumannya tidak dari produk saudara yang beriman kepada Allah. Maka ini dikhawatirkan menghalang ibadahnya. Alhamdulillah, malam ini kita dibawakan minuman-minuman halal. Oke, oke. Apapun makanannya, minumannya tetap halal. Minum susu, minum kopi, diproduksi oleh produk saudara-saudara kita sendiri. Dari jamaah kita sendiri. Kalau minuman makanan dari jamaah kita, yang kita beli, yang kita makan, barokahnya. Belum lagi kalau dia beruntung melimpah ruah hartanya, maka dia akan berinfak, berwakaf dan bersedekah. Adapun royalti dari makanan dan minum ini, sampai sekarang belum ada transfer lagi. Itu kita pakai semuanya untuk kebaikan umat. Ini semuanya bangkitkan ekonomi umat. Ustadz tidak hanya sekedar mengajar pengajian. Ustadz tidak hanya menyelamatkan umat dari kekafiran. Tapi Ustadz ikut menyelamatkan dari makan haram. Syekh Zawawi Izam mengajarkan kita. Kalau kau makan haram, kalau ilmu barokah, maka kau bisa tahu apa yang tidak diketahui orang. Orang belum ada niat mau pergi ke Cina, dia sudah tahu engkau akan pergi ke sana. Ini adalah salah satu kemuliaan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Wattaqullah, takutlah kepada Allah, wa yu'allimukumullah. Kalau kau takut kepada Allah, Allah yang akan mengajarkan engkau ilmu. Berapa banyak ilmu yang kita pelajari malah lupa, hilang. Tapi berapa banyak yang kita tak tahu, dikasih tahu Allah Subhanahu wa taala. Gara-gara apa? Gara-gara takut kepada Allah. Syekh Zawawi Azam mengajarkan kita, kalau kau mau dapat ilmu, kalau kau mau mengerti ilmu yang tidak diketahui orang, maka kuncinya hanya satu, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, yang ketujuh, saya ringkas pada 7 poin saja. Kenapa 7 Pak Ustaz? Karena tawaf 7 putaran, sa'i 7, hari 7, lapis bumi 7, lapis langit 7, dan memang itu aja bahan saya, tak ada lagi habis. Poin yang ketujuh adalah Syekh Zawawi Izam bisa mengumpulkan orang sebanyak ini padahal beliau sudah meninggal dunia. Berapa banyak orang kaya buka open house, rumah terbuka, silakan makan. Tak ada orang mau datang makan. Berapa banyak orang menyediakan tempat gratis, silakan datang. Orang tak terbuka hatinya mau datang. Tapi Syekh Zawawi Izam sudah meninggal dunia. Orang datang kemari berduyun-duyun sampai 3 kilometer. Tenda sejauh mata memandang. Ustadz Somad sampai tak bisa lagi dibawa jalan darat. Pasta dibawa jalan air, jalan laut, jalan sungai. Nah, tak bisa lagi dibawa jalan darat. Karena darat ini banyak mengganggu. Di laut tak mengganggu. Ternyata hantu-hantu banyu tak mengganggu Ustadz Abdul Somad. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, betapa beliau sudah meninggal dunia tapi bisa menyambungkan silaturahim orang yang sudah putus. Jangan sampai kita masih hidup di atas dunia malah memutuskan silaturahim orang yang baik-baik. Betul tak cakap saya ini? Kalau betul katakan betul, kalau tak betul pun bilang juga betul. Insya Allah yang saya sampaikan ini betul saudaraku. Beliau sudah meninggal dunia. Bisa dibuatnya orang yang berkelahi, orang yang bertengkar bisa ada dalam satu majelis. Karena majelisnya bukan majelis politik. Karena majelisnya bukan majelis ekonomi. Karena majelisnya bukan majelis kepentingan. Majelisnya adalah majelis la ilaha illallah. Berbeda pandanganmu, berbeda pakaianmu, berbeda pikiranmu. Tapi kau tetap mengaku pada satu titik. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hari ini kita sedang dipersatukan. Ada yang datang pakai celana panjang, ada yang datang pakai kain sarung, ada yang datang pakai jubah. Tak ada satupun yang saling menyalahkan. Kau yang pakai sarung silakan, kau yang pakai celana panjang silakan, kau yang pakai jubah silakan, yang pakai sorban silakan, yang pakai peci silakan. Selama menutup aurat, karena semuanya tetap dalam bingkai ahlus sunnah wal jamaah. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya mulai tadi jam 10:15, sekarang jam 11 tepat. 45 menit dalam 7 poin. Kalaulah disuruh Abdul Somad menceritakan hikmah perjalanan Syekh Zawawi Izam selama usianya
dibahas dalam 60 menit. Bisa Abdul Somad menjelaskan pelajaran Syekh Zawawi Izam dalam 60 menit. Kalau ada yang mengatakan bisa, bahasa Arabnya mustahil. Impossible, tak mungkin. Tapi dalam haul yang ke-8 ini, 7 poin disampaikan Abdul Somad. Nanti pada haul yang lain berikutnya akan datang Habib Fulan. Haul ke-9 akan datang Ustadz Fulan. Haul ke-10 akan datang Syekh Fulan. Haul ke-11 akan datang Tuan Guru Fulan. Menjelaskan, menggali aspek pelajaran dari kehidupan Syekh Zawawi Izam. Siapapun penceramahnya, pembawa acaranya, tetap Bang Najib. Karena begitu kata wasiat tadi kan. Ada wasiat. Kata Bang Najib sudah dibuang oleh operator, kata dia. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya amat senang bisa bersilaturahim. Pelajaran yang kita ambil adalah pelajaran dari orang soleh, bersama orang-orang soleh, di tempat orang soleh. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang soleh. Istiqomah kita. Iza ra'aitar rajul, kalau kau lihat ada orang yatiru fil hawa, terbang di atas awan, yamshi alal ma, berjalan di atas air, la taltar, jangan kau terpukau, jangan kau tertipu, karena setan iblis pun bisa terbang di atas awan. Bukan cuma iblis, setan, Batman, Wonder Woman, Spiderman, Catwoman pun bisa terbang di atas awan. Tapi ada satu yang mereka tak bisa. Apa itu? Istiqamah. Syekh Zawawi Izam, di antara keutamaan beliau adalah beliau bisa istiqomah. Kalau engkau bisa berjalan di atas air, setan pun bisa. Kalau kau bisa terbang di atas awan, hantu pun bisa. Tapi ada satu yang mereka tak bisa, istiqomah. Iblis bisa beramal sampai dia selevel dengan para malaikat. Tapi ada satu yang tidak sanggup dilakukan iblis, istiqomah. Ketika Adam datang, bangkit hasadnya, bangkit dengkinya, bangkit marahnya, bangkit takburnya. Malaka alla tasjuda li Adam iz amartuk. Iblis, kenapa kau tak mau sujud kepada Adam ketika aku suruh engkau bersujud? Apa kata iblis? Khalaqtani min nar. Aku kau ciptakan dari api. Wa khalaqtahu min tin. Dia kau ciptakan dari tanah. Ana khairum minhu. Aku lebih baik, aku lebih hebat, aku lebih besar, aku lebih tinggi, aku lebih perkasa. Maka dia tak bisa istiqomah. Makanya kalau ada orang tak bisa istiqomah, berarti salah satu sifat, bukan kata saya. Mudah-mudahan berkat karomah Syekh Zawawi Izam kita bisa istiqomah. Makanya nanti kalau ada haul Habib Fulan, haul Syekh Fulan, haul Tuan Guru Fulan datang, itu bukan dalam rangka apa? Supaya kita istiqomah. Iman, al-imanu yazid wa yanqus. Iman naik bersama orang baik, di tempat orang baik, di majlis orang baik, bicara baik, iman naik. Bersama orang kurang baik, di tempat yang tak baik, agak mabuk-mabuk sikit, iman hilang. La yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Orang tak akan berzina kalau ada iman dalam dirinya. La yasriqu sariqu hina yasriqu wa huwa mu'min. Orang tak akan mencuri kalau ada iman dalam dirinya. Wa la yashrabu syaribu hina yashrabu wa huwa mu'min. Orang tidak akan minum khamar, tidak akan pakai sabu-sabu, tidak akan sakau kalau ada iman dalam dirinya. Maka kalau ada majelis-majelis datang, majelis maulid datang, majelis haul datang, majelis nuzul Quran datang, majelis akikah walimah datang, majelis apapun kalau dia kebaikan-kebaikan datang. Tujuannya untuk apa? Bersilaturahim dengan para habaib, bersilaturahim dengan para ulama, mendengarkan nasihat-nasihat kebaikan. Maka iman kita pun insya Allah akan bertambah, akan menggelegar, akan menjadi kuat. Sehingga kita istiqomah. Orang yang istiqomah janji Allah, alladzina qalu rabbuna Allah, orang yang berkata Allah, tsumma istaqamu, setelah itu dia istiqomah, tatanazzalu alaihimul malaikah, malaikat akan turun kepada dia. Apa kata malaikat? Alla taqafu, jangan kau takut, jangan kau cemas, jangan kau ngeri, wala tahzanu, jangan kau sedih, jangan kau galau, jangan putus asa. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Hilang takutmu, hilang cemasmu, hilang ngerimu, hilang gundah gulanamu, hilang galaumu. Diganti Allah dengan ketenangan. Dan setelah itu diturunkan Allah kepada engkau tempat yang ditempatkannya orang-orang soleh. Minan nabiyyin, was-siddiqin, was-syuhada, was-salihin, wa hasuna ulaika rafiqa. Mereka lah sahabat yang paling baik. Mudah-mudahan kita bersatu di tempat 4 golongan ini insyaAllah. Nabiyyin, siddiqin, syuhada, salihin. Itulah yang dapat disampaikan oleh Al-Faqir Abdul Somad pada kesempatan yang baik dan mulia. Sekali lagi saya ucapkan selamat kepada zuriat, kepada para murid, kepada jamaah pengajian Sultan Agung yang dipimpin oleh almarhum
Kiai Haji Syekh Zawawi Izam atas haul ini berhasil hendaknya menjadi amal soleh insyaallah. Ada kata-kata yang baik datang dari Allah, kesilapan dari hamba yang fakir Abdul Samad. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.